Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Disitarami. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai climate change terhadap bakteri. Nah, apa sih itu bakteri dan climate change? Mari kita simak video berikut ini. Bakteri adalah mikroorganisme prokaryotik yang merupakan bentuk hidup yang paling sederhana dan paling primitif. Bakteri ini dapat ditemukan hampir di semua lingkungan, termasuk tanah, air, dan tubuh organisme hidup. Berbeda dengan sel eukariotik, bakteri ini tidak memiliki inti sel yang terdiferensiasi dan memiliki struktur sel yang lebih sederhana. Kemudian climate change atau sering kita sebut perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata di seluruh dunia yang mencakup suhu, presipitasi, dan intensitas kejadian cuaca ekstrim. Aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, menghasilkan peningkatan pada gas rumah kaca di atmosfer, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang memiliki dampak pada ekosistem manusia dan kehidupan di bumi. Adaptasi bakteri pada climate change ini melibatkan berbagai mekanisme yang memungkinkan mereka bertahan dan berkembang di lingkungan yang mengalami perubahan iklim. Nah, beberapa bentuk adaptasinya kita bisa lihat di slide berikutnya. Yang pertama itu ada perubahan metabolik. Apa sih itu perubahan metabolik? Jadi, bakteri dapat menyesuaikan jalur metabolisme mereka untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup dalam kondisi perubahan suhu dan komposisi atmosfer. Dan yang kedua ada regulasi genetik. Bakteri mampu mengatur ekspresi genetik mereka untuk memproduksi protein khusus yang mendukung adaptasi terhadap stres lingkungan yang dihasilkan oleh climate change. Yang ketiga ada peningkatan resistensi panas. Beberapa bakteri dapat mengembangkan resistensi terhadap suhu tinggi dengan menghasilkan protein tahan panas atau mengubah struktur membran sel mereka. Berikutnya ada variasi genetik dan seleksi alam. Populasi bakteri dapat mengalami variasi genetik yang memungkinkan beberapa individu memiliki sifat yang lebih baik disesuaikan dengan perubahan iklim. Seleksi alam kemudian dapat mempromosikan penyebaran varian yang sukses secara adaptif. Kemudian ada penggunaan sumber energi yang berbeda. Beberapa bakteri dapat beralih menggunakan sumber energi yang berbeda, seperti penggunaan senyawa organik yang terdapat dalam lingkungan yang telah mengalami perubahan. Kemudian ada simbiosis dan interaksi antar jenis. Bakteri dapat membentuk hubungan simbiotik dengan organisme lain atau berinteraksi dengan bakteri lain untuk meningkatkan kemampuan adaptasinya. Dan yang terakhir ada perubahan dalam motilitas. Beberapa bakteri dapat mengubah kemampuan motilitas mereka, termasuk pergerakan aktif atau formasi biofilm, untuk mendukung kelangsungan hidup di lingkungan yang berubah. Dalam perubahan iklim atau climate change ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu ada emisi gas rumah kaca, kedua ada deforestasi, yang ketiga ada pertanian dan pemangkasan lahan, keempat ada peningkatan penggunaan energi, kemudian yang kelima ada pertambahan penduduk, keenam ada pencemaran lingkungan, yang ketujuh perubahan penggunaan tanah, dan yang terakhir ada pertambahan industri. Nah, dapat kita simpulkan bahwa bakteri ini merupakan mikroorganisme prokaryotik yang sederhana dan primitif. Mereka tersebar luas di berbagai lingkungan, termasuk tanah, air, dan tubuh organisme. Nah, kemudian climate change atau perubahan iklim yang merupakan perubahan jangka panjang dalam pola cuaca global, termasuk suhu, presipitasi, dan kejadian cuaca ekstrim, dapat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil yang mengakibatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Akibatnya terjadi pemanasan global dan perubahan iklim yang memberikan dampak signifikan pada ekosistem manusia dan kehidupan di bumi secara keseluruhan. Adaptasi bakteri terhadap climate change adalah contoh konkret dari evolusi mikroorganisme dalam merespon tekanan selektif yang berasal dari perubahan lingkungan. Perubahan ini dapat mengakibatkan
menyebabkan perubahan genetik jangka panjang atau perubahan fisiologis jangka pendek yang memungkinkan kelangsungan hidup bakteri dalam kondisi yang semakin tidak stabil. Itu dia materi yang bisa saya sampaikan mengenai perubahan iklim terhadap bakteri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.